anak itu boleh mengekspresikan diri. Mereka suka klasik Bang nyanyinya. Bisa dangdut, nyanyikan dangdut gitu. Emang ada saatnya mereka kalau sesuai dengan kurikulum barangkali jenuh atau apa ya. Di waktu tertentu mereka bisa mengekspresikan jenis musik yang mereka suka tuh apa, mereka tampilkan gitu. Anak-anak seperti itu awal-awalnya barangkali emang membuat kita ini anaknya nggak ada apa maksudnya flat banget gitu ya. Kok datar banget gitu ya. Tapi waktu pertemuan berikutnya, ini anak kayaknya mereka ingin mencoba, kenapa ya? Oh ternyata saya tuh bisa. Nah inilah yang hebatnya. Anak-anak seperti ini tuh biasanya munculnya menjelang akhir-akhir semester. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita bisa berbagi pesan-pesan inspiratif di dunia pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Kali ini podcast kita datang loh ke salah satu SMP di BPK Penabur Bandung yaitu SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Kali ini kita bersama dengan seorang guru. Dengan siapa Ibu di sini? Halo Penaburs, saya Ibu Cynthia. Ibu Cynthia ini adalah seorang guru apa Bu? Guru seni musik. Wah, seni musik. Iya. Masih suaranya bagus. Sayang lagi flu. Hari ini saya lagi tumbang. Maaf sekali. Iya. Ibu Cynthia ini adalah guru seni musik. Udah berapa lama Bu di SMPK 5? Aduh, kalau dibilang udah berapa lama, saya masuk sini kurang lebih tahun 92. Waduh. 92. Berarti udah 30-an ya? Iya. Udah sudah sangat senior berarti Ibu. Dan selalu ngajar seni musik ya? Iya, saya diminta selalu ngajar seni musik. Padahal keinginan saya ngajar olahraga ya. Olahraganya tapi pita suara ya Bu ya. Kalau seni musik di SMPK 5 banyakan di vokal atau ada juga musik? Seni musik itu di SMPK 5 kita belajar teori untuk teori musik dan praktik. Praktiknya? Praktiknya kita sesuaikan dengan kurikulum. Jadi kalau sekarang itu kebanyakan anak-anak kelas 7 itu biasanya mainnya instrumen pianika gitu ya. Terus mereka juga bisa berkelompok dengan instrumen lain, bisa ada gitar. Jadi ensemble kecil gitu ya? Di ensemble kecil gitulah. Wah. Kenalan. Terus vokalnya juga berarti? Nah vokalnya ini ada juga, tapi kalau untuk lebih spesifiknya ada di extra choir. Oh, dan di extra SMPK 5 ada paduan suaranya ya? Gitu. Ekstra paduan paduan suaranya berarti paduan suara yang suara remaja atau yang suara remaja. Okay. Jadi masih suaranya sopran, mezzo sopran, alto. Iya. Wah, ini kayaknya sudah sangat pengalaman nih Bu ya dalam mengajar. Kalau Ibu sebenarnya selama ini kalau ngajar musik itu hal yang paling dirasakan sangat jadi hal yang enak ya, karena 30 tahun lebih nih sudah ngajar nih gitu. Hal yang menjadi penguatnya atau yang bikin semangat banget untuk ngajarin musik itu apa sih Bu? Waktu saya melihat anak-anak tidak tahu. Oh, gimana maksudnya? Jadi mereka belum mengenal. Jadi sama sekali belum. Jadi waktu ditanya juga tentang do re mi dengan nada gitu, mereka masih kayak sesuatu yang gimana gitu. Di situ ada keinginan saya tuh, ini challenging nih ya, asik gitu. nih ya. Membuat saya harus bisa gitu. Dibius di anak-anak sama saya gitu. Jadi kalau yang benar-benar sama sekali nggak ngerti teori musik baru belajar pertama kali, Ibu senang ya? Seperti challenging jadinya gitu. Nah biasanya apa sih Bu metodenya akhirnya dari yang sama sekali nggak ngerti bisa akhirnya kayaknya suka enak nih musik nih, kayaknya ini misalnya gitu. Sebenarnya nomor satu kemauan dulu ya. Karena saya juga ngerti tidak semua anak dikasih talenta untuk musik, kan ya. Betul. Karena musik itu ya hearingnya semualah banyak yang ini ya. Tapi ini anak kita ini kan mayoritas mengenal do re mi aja nggak tahu, gitu ya. Menyanyi yang baik aja nggak tahu, gitu ya. Jadi waktu mereka pertama dikenalin tuh untuk mereka seperti menghadapi pelajaran yang sulit, gitu. Ya. Nah dari situ mulailah tumbuhkan minimal mereka suka janji coba dengan vokal diulik dikit lah ya gitu. Mereka bisa main alat musik apa dicoba. Biasanya kalau anak sudah bisa memainkan satu alat musik pasti ada keinginan untuk memainkan alat musik lain. Iya. Biasanya dimulai apa? Gitar dulu atau yang lain? Yang paling mudah itu adalah pianika. Oh pianika, betul ya. Paling mudah, iya. Dan bisa dia itu feelingnya membedakan nada juga di situ. Iya, benar. Wah ini kayaknya asik ya belajar musiknya sama Ibu nih. Gitu. Tapi berarti kan
Tapi kan kalau boleh dibilang kan sekarang udah beragam Bu ya. Maksudnya kan anak-anak ada juga yang dari kecil udah les vokal atau udah les alat musik gitu kan. Kan pasti pas di SMP kecampur itu. Ada yang udah sangat cukup bisa ngerti nada, ada bahkan yang udah cukup ahli main alat musik gitu. Tapi ada yang sama sekali buta. Ibu gimana selama menyesuaikan? Nah, kita minimal waktu pertemuan pertama itu kita selalu lihat SDM anak-anak nih. Satu kelas ini coba kita lihat, oh si A belum sama sekali bisa. Oh si B, jadi kita ada di kelompok-kelompokan anak-anaknya disesuaikan. Nah anak-anak yang belum bisa sama sekali itu yang sama saya di-push abis-abisan. Dan biasanya anak-anak juga yang sudah tahu, minimal udah tahu, mereka tuh kalau dikasih sesuatu yang menarik itu bisa ada keinginan untuk mau belajar. Explore lagi ya. Gitu. Nah ini seru. Dan sebenarnya kan kalau di sekolah lah Bu ya, kita udah sering ya di SD, SMP sama SMA pelajaran seni kan seringnya jamnya kan nggak terlalu banyak biasanya. Iya benar. Gitu kan. Terus kadang-kadang dibilang udahlah gimana. Ibu menyikapi yang kayak gitu gimana? Karena sebenarnya kalau ibu ngeliat kan sebenarnya penting juga ya mengajarkan seni musik karena kan pasti ada aspek-aspek lain yang terbangun dari anak gitu. Nah kebetulan di SMPK 5 ini saya bersyukur jadi mereka membuat seni walaupun hanya jatah sejam, tapi kita bisa diatur menurut semester. Jadi dalam satu pertemuan itu bisa 2 jam masuk ya. Bisa 2 jam. Jadi bisa ada kesempatan lebih mengeksplor ada kesempatan untuk mengeksplor. Nah kalau ibu ngeliat sebenarnya pentingnya belajar seni musik di anak-anak usia remaja terutama ya kalau di SMP sekarang itu apa sih Bu yang paling kayaknya memang ini penting ditambahkan dalam pendidikan kita? Gitu. Kayaknya untuk usia remaja mah emosi ya, itu aja mengendalikan emosi. Jadi dengan belajar musik kita bisa lebih ini ya? Iya bisa tersalurkan. Dan referensi anak-anak kan sekarang jadi banyak ya musik-musik yang mereka sukai atau ini. Nah pasti ibu juga paling kadang-kadang harus update juga ya. Apa yang mereka gitu. Tiap tahun pasti berbeda. Oh iya betul berbeda. Ya. Berbeda gitu. Suka nanya-nanya nggak selera musik mereka sekarang juga Bu? Iya pasti. Saya paling awal-awal tuh biasa saya tahu ingin nanya mereka tuh. Siapa yang jenis musik yang mereka suka tuh apa? Jenis musik. Terus alat musik yang mereka kuasai itu apa gitu. Dan itu dicoba terus ya pas lagi gitu. Dan tadi Ibu Cynthia bilang memang satu hal yang paling dirasakan itu adalah bisa mengatur aspek emosi ya. Jadi orang dengan bermain musik, dengan menyanyi, dengan ini bisa menyalurkan dan juga bisa menyeimbangkan emosinya. Dan nomor satu kedisiplinan sebenarnya. Jadi kalau kita mau belajar musik, kalau kita disiplin ya. Disiplin tepat waktu untuk semua hal-hal seperti itu sangat menunjang. Iya, akan sangat membantu ya pengembangan mentalnya kita untuk ini. Dan kalau ini juga kadang-kadang kan di sekolah Kristen kan sangat lekat juga dengan musik, terus juga belajar ini ya beberapa lagu-lagu hymn dan lagu itu gitu kan. Terus kadang-kadang ibu juga mungkin seleranya agak berbeda pasti ya dengan yang terbaru gitu kan. Pasti. Jadi apa yang biasa dipelajari itu yang ditentuin bareng-bareng atau gimana? Oh enggak, kalau kita sesuai dengan kurikulum kan sudah ditentukan ya. Misalnya kelas 7 jenis musiknya musik daerah gitu ya. Misalnya kelas 8 Nusantara yang gitu-gitulah. Tapi di samping itu kita juga selalu memberi kesempatan ada jam-jam tertentu yang anak itu boleh mengekspresikan diri. Mereka suka klasik Bang nyanyinya. Bisa dangdut, nyanyikan dangdut gitu. Emang ada saatnya mereka kalau sesuai dengan kurikulum barangkali jenuh atau apa ya. Di waktu tertentu mereka bisa mengekspresikan jenis musik yang mereka suka atau apa mereka tampilkan gitu. Karena tadi ya aspek ekspresi emosi itu juga penting supaya mereka dirasakan gitu. Nah tapi kalau ada orang-orang nih, saya mah kayaknya nggak bakat musik dah, ini mah cuma. Iya saya ngerti. Kelihatan kok dari pancaran sorot matanya itu kelihatan. Tidak. Itu gimana kalau yang gitu? Ya saya sih yang penting anak itu mau merespon. Jadi mengikuti apa yang diminta, walaupun barangkali tidak ini ya, tapi tidak biasanya anak-anak seperti itu awal-awalnya barangkali emang membuat kita ini anaknya nggak ada apa maksudnya flat banget gitu ya. Kok datar banget gitu ya. Tapi waktu pertemuan berikutnya, ini anak kayaknya mereka ingin mencoba, kenapa ya? Oh ternyata saya tuh bisa. Nah inilah yang hebatnya anak-anak seperti ini tuh biasanya munculnya menjelang akhir-akhir semester. Barulah terbuka. Baru terbuka ya. Jadi Bu ternyata saya tuh suka gitu. Tanpa mereka sadari ya. Karena memang di kita kadang-kadang memang ada yang hampir jarang mendengarkan musik juga ya di keluarga atau ini. Tapi kan sehari-hari juga ada juga yang sudah langsung terpapar dengan banyak jenis musik gitu. Itu yang suka dukanya ngajar sih Bu ya kayaknya. Tapi buat Ibu Cynthia memang challenging-nya di situ ya. Kalau sama sekali nggak ngerti justru itu makin mendorong. Membuat saya penasaran.
Biasanya kalau ini berarti kan dikenalnya pasti ibu ini galak. Waduh, kok jadi galak. Cerewet. Itu udah pasti. Iya, gitu. Emang guru musik harus gitu ya atau gimana? Nggak juga, tapi emang saya orangnya apa adanya. Jadi kalau hitam tuh hitam, saya selalu bilang sama anak-anak. Makanya kalau saya bilang kurang tuh kurang gitu, cukup itu cukup gitu. Wah, ini juri kayak seru ini. Jadi kalau baik, menurut saya baik itu anak-anak tuh udah wah. Mereka waktu saya bilang jadi kalau dia bilang baik itu dia langsung terasa apresiasi sekali. Udah saya bilang cukup aja, mereka bilang wah udah seneng. Kalau udah cukup gitu ya, udah KKM gitu. Tapi kalau kurang harus remedial, ya gitu. Ya karena itu ya tadi ya sisi pentingnya tadi kan, berarti dia harus bisa. Maksudnya pengetahuan musik itu kan sesuatu yang ya pengetahuannya iya, tapi juga feeling dan artnya itu ya memang dirasakan. Ya, sebenarnya ya ada kemauan, mau berusaha, mau belajar ya, mau mencoba gitu. Itu sih. Ada nggak Bu cerita yang unik mungkin yang pernah dialami saat ngajarin anak atau apa gitu dalam soal musik yang pernah, yang ibu inget banget sampai sekarang nih selama ini kayaknya nih? Setiap tahun pasti banyak ininya ya, banyak hal baru. Hanya saya senang melihat kalau anak-anak yang sudah respon awalnya tuh mereka tegak karena barangkali mereka melihat dari sebelum-sebelumnya Ibu Cynthia terkenal galak ya. Jadi mereka kalau saya masuk itu langsung udah tegak. Maksud saya bilang, "Nak, kenapa harus tegang sekali gitu ya?" Terus waktu saya mulai ada sedikit heureuy main-main gitu, mulai mereka lah rada ini. Cair ya. Rada cair. Terus kalau saya memuji seseorang, itu tuh langsung teman-teman itu, wah gitu. Padahal saya memuji itu emang karena kelebihan si anak tersebut gitu ya. Iya, iya. Kalau sering diikut lombakan juga nggak Bu kalau anak-anak kalau yang? Oh iya, kita kan di ekstranya nih ya. Iya, di ekstranya. Ekstra paduan suara. Iya, jadi sering ya berarti emang diajak lomba dan ini. Tadi yang ya itu rata-rata kalau lomba kadang-kadang musik-musik etnik sama hymn biasanya ya kalau di. Iya, tapi kebetulan saya di sini megangnya untuk yang kalau di lomba solo, vokal grup, paduan suara gitu, yang berhubungan dengan vokal. Itu nemuin itu biasanya karena minatnya dia mau ikut lomba atau ibu juga menganjurkan atau? Saya lihat SDM-nya dulu pertama. Jadi ada anak yang hearingnya bagus, tapi kemampuan berolah vokalnya kurang. Nah, ini anak ini bisa diolah. Jadi saya berpikir ini anak ini bisa diolah. Berikutnya ada anak yang sudah bagus, tapi tidak didukung sama misalnya orang tua nggak mendukung anak itu untuk ikutan gitu ya. Jadi saya lebih baik memilih anak-anak yang biasa saja, tapi mau dibentuk. Iya, dan itu butuh kepekaan ya kan yang lihat. Oh iya. Gitu. Ada resepnya tuh Bu kalau itu? Banyak belajar. Ya karena tadi ya bisa. Karena ada orang yang mungkin secara teknik suara bagus gitu, tapi memang ada yang paling utama tadi yang hearing ya memang kalau itu. Hearing, kepekaan. Dan dia jangan merasa udah suaranya bagus untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita di choir itu lebih kepada kebersamaan. Suara bareng ya. Biar padu gitu ya. Iya, jadi nggak bisa menonjol lah gitu. Kecuali dia solo gitu ya. Kecuali dia solis. Gitu. Kalau nggak solo mungkin Yogyakarta Bu, jadi bisa. Ya. Tapi itu satu hal yang sangat penting juga ya. Maksudnya kita nggak bilang bahwa semua orang harus jago musik, enggak. Tapi dalam konteks ini belajar musik tadi seperti Bu Cynthia katakan itu memberikan ekspresi emosi ya, dan juga bisa mengembangkan percaya diri betul gitu. Jadi aspek-aspek yang sebenarnya tidak dirasakan kalau kita belajar secara langsung ya, tapi ya di dalam belajar musik, belajar suara, paduan suara dan belajar alat musik kita belajar untuk tampil, belajar disiplin disiplin. Betul. Kerjasama sama tim, kerjasama dalam tim terutama itu penting kalau choir gitu ya, atau ensemble tadi ya, seperti itu Bu. Wah ini hal yang menarik sekali. Ada tips mungkin nggak Bu, walau buat guru atau buat orang tua gitu kan? Nah, kayaknya supaya anak saya bisalah ngerti satu dikit tentang musik gitu dan juga bisa mengekspresikan diri. Kira-kira seperti apa Bu kalau tipsnya? Tipsnya kalau kan banyak orang yang tidak sadar sama kemampuan ya. Jadi nomor satu ada kemauan dulu. Si anak tersebut mau mencoba, mau berlatih, mau dibentuk, mau mendengarkan, mau bisa bekerja sama orang lain. Anak tersebut pasti bisa berhasil. Disiplin untuk segala hal ya. Terus begitu dia si anak terus pasti dia akan unggul. Mempunyai jiwa kepemimpinan, berani untuk tampil, bisa bekerja sama dengan yang lain. lain. Nah, itu sisi lain yang mungkin kita dapetin kalau kita serius belajar musik ya Bu ya, sama itu.
Oke, seperti Ibu Cynthia yang sudah 30 tahun lebih mengajar musik gitu kan. Sudah bisa ini dan suka sekali tantangan tadi, begitu yang nggak ngerti musik sama sekali dia sangat senang sekali untuk di ini ya. Itu satu spirit guru yang saya kira perlu kita tetap teladani di zaman ini, karena kita bisa terus belajar hal-hal yang baik termasuk juga dalam seni suara, seni musik, sehingga kita bisa membentuk disiplin diri tadi ya, bisa di kepemimpinan, tampil, percaya diri dan juga bekerja sama dengan yang lain. Oke, terima kasih banget Bu Cynthia sudah berbagi di podcast kita kali ini. Semoga sama-sama. Nanti kalau udah flu-nya udah selesai nanti kita bisa ini ya, bisa dengerin suara indahnya gitu ya. Dan jangan lupa nanti saksikan penampilan teman-teman SMPK 5 ya kalau ada tampil-tampil ya. Nanti kita bisa sharing dan kita lihat, kita nonton bareng-bareng. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jumpa terus dalam obrolan serius dan santai ya, dengan inspiratif sekali bersama channel BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah. Bye.